Mother lives on human blood and has done for 2 centuries. Eleanor's written a story. In her story, she says that she lives with vampires. There is a code that we survive by, Eleanor. Keep it. She is an aberration. Hello guys, welcome back to my YouTube channel Byzantium. Film yang bertemakan kehidupan vampir yang telah berumur 2 abad lebih ini sangat saya rekomendasikan untuk kawan-kawan pecinta film vampir. Jadi nggak perlu saya spoiler, langsung saja kita review, dan ini dia Byzantium 2012. The past walks with me. We have to leave. I followed you for many years. I don't want to lie anymore. I've told you how I live. Pada awal scene kita melihat seorang gadis bersama kakek tua yang sedang menceritakan kisah perjalanan hidupnya selama 200 tahun, dan dia bernama Eleanor. Kemudian scene berganti di sebuah klub malam dan kita diperlihatkan seorang wanita seksi dan dia bernama Clara. Di sini Clara bekerja sebagai seorang dancer di klub itu. Dikarenakan Clara terlalu barbar, Clara hampir disekap oleh pelanggannya sendiri. Namun Clara melawan orang itu dengan cara menggigit hidung pelanggannya. Tak lama kemudian manajer Clara datang dan mengusir pria nakal itu, dan Clara pun dikeluarkan dari klubnya karena ia terlalu sering membuat keributan di klub. Dan tak lama kemudian seorang pria misterius datang dan mencari keberadaan si Clara ini. Setelah pria itu melihat Clara, Clara pun berlari untuk menghindari si pria misterius itu. Cukup jauh Clara berlari, akhirnya dia tertangkap juga. Kemudian Clara mengajak pria itu ke apartemennya agar tidak memancing keramaian. Kemudian scene berganti di tempat Eleanor berada. Setelah menceritakan kisah perjalanan hidupnya sebagai seorang vampir, akhirnya kakek tua itu memberikan izin kepada Eleanor untuk menghisap darahnya. Sedangkan di tempat Clara berada, Clara berperilaku baik kepada pria ini dan berkata jika dia ingin membersihkan luka dari si pria misterius itu. Namun Clara memilih untuk membunuhnya. Tak lama kemudian Eleanor pun pulang dan ia kaget melihat badan Clara penuh dengan darah dan ada mayat seorang pria di apartemennya tanpa kepala. Clara tidak bisa menjelaskan yang terjadi saat itu. Di sini Clara menyuruh Eleanor untuk segera bergegas pergi dari apartemennya. Dan kemudian Clara membakar apartemennya itu untuk menghilangkan jejak. Clara dan Eleanor adalah ibu dan anak yang sudah hidup selama 200 tahun lebih. Mereka bertahan hidup dari tahun ke tahun dengan meminum darah manusia. Kemudian kita percepat scene berganti saat Clara dan Eleanor telah sampai di sebuah kota. Kemudian Clara dan Eleanor berpisah untuk mencari pundi-pundi rupiah. Clara pergi ke pasar malam untuk mencari pelanggan barunya karena Clara sudah terbiasa dari dulu mencari uang dengan cara menjadi seorang PSK. Sedangkan Eleanor saat berjalan-jalan dia melihat sebuah piano di dalam panti jompo. Kemudian Eleanor memainkan piano itu dengan sangat lihainya. Setelah memainkan piano, seorang pria datang dan ia bernama Frank. Frank memuji Eleanor karena dia mahir dalam memainkan piano itu. Di sini Eleanor terlihat biasa saja dengan pujian dari Frank, dan Eleanor pun pergi meninggalkan Frank saat itu juga. Sedangkan Clara mendapatkan pelanggan pertamanya dan pelanggannya bernama Noel. Clara langsung berkenalan dengan Noel namun dengan nama samaran yaitu Camilla. Dan di saat Clara akan memberikan servis kepada Noel, tiba-tiba Noel menangis dan menceritakan tentang ibunya yang baru saja meninggal. Melihat hal itu, Clara pun tidak melanjutkan pekerjaannya dan ia memeluk Noel. Di sini Noel menceritakan tentang wisma yang ibunya kelola dulu. Kemudian Clara memanfaatkan Noel agar bisa tinggal di wisma ibunya ini. Sedangkan saat Eleanor sedang duduk termenung di pinggir pantai, tiba-tiba Frank datang dan memberikan uang kepada Eleanor karena dia sudah mau memainkan piano di panti jomponya. Namun setelah Eleanor menerima uang itu, Eleanor langsung pergi meninggalkan Frank. Dan saat Eleanor sudah berada di jalan raya, Eleanor pun bertemu dengan Clara dan mereka membawa Eleanor bersama dengan Noel. Sesampainya di wisma Noel, Eleanor langsung diarahkan ke kamarnya. Clara dan Noel pun langsung push rank di kamar sebelah. Saat tertidur, Clara bermimpi tentang kejadian pada 200 tahun yang lalu yang membuat Eleanor menjadi seorang vampir.
Keesokan paginya, apartemen yang Clara tempati dulu didatangi oleh polisi dan mereka mulai menginvestigasi lokasi itu. Dan mereka juga menemukan mayat kakek tua yang Eleanor minum darahnya. Namun para polisi ini seperti sudah lama mengetahui tentang Eleanor dan Clara. Kemudian scene berganti di tempat Eleanor berada. Dia teringat masa lalunya saat dia berada di panti asuhan. Pada masa lalu, Eleanor mengingat wajah seorang pria yang bernama Kapten Ruthven. Eleanor terlihat sangat ketakutan tentang masa lalunya itu. Your mother stole something from me. I know your mother. Finish with you. You'll be a child no longer. My disease has no cure. Lalu Noel datang dan mengatakan jika semuanya akan baik-baik saja. Eleanor yang sudah muak dengan persembunyiannya sebagai seorang vampir ini pun berusaha untuk berkata jujur kepada Noel. Di sini Eleanor mengatakan jika Clara menggunakan nama palsu dan Clara bukanlah kakaknya. Namun tiba-tiba Clara datang dan memberitahu jika tidak ada yang boleh tahu tentang keberadaan dan identitas asli mereka. Di sini Eleanor pun pergi dari wisma itu untuk mencari angin di luar. Lalu Eleanor bertemu dengan seorang PSK yang sedang sekarat. Eleanor menceritakan kisah ibunya pada 200 tahun yang lalu. Those children, barefoot in the sand. Can you hear me? My mother lives on human blood. And has done for 2. Jadi pada 200 tahun yang lalu Clara bertemu dengan Kapten Ruthven dan Kapten Ruthven mengajak Clara untuk pergi ke rumah pelacuran. Dulu ibunya Clara ini sangatlah polos. Kemudian Clara dijadikan seorang pelacur oleh Kapten Ruthven karena kecantikannya. Lalu karena pekerjaannya itu Clara pun melahirkan anak pertamanya dan anak itu adalah Eleanor. Saat itu setiap anak yang lahir dari hubungan gelap maka akan dibunuh. Namun Clara memilih untuk memasukkan si Eleanor ke dalam panti asuhan dengan surat wasiat yang berisi Clara meminta agar mereka mengatakan jika ibunya telah meninggal dunia dan untuk seluruh biayanya akan Clara biayai setiap bulannya. Kemudian setelah menceritakan kisahnya, Eleanor pun berjalan untuk pulang ke wismanya. Namun di tengah perjalanan, Frank dengan sepedanya hampir menabrak Eleanor dan Frank pun terjatuh hingga membuat pergelangan tangannya tergores hingga terjadilah pendarahan yang cukup hebat. Eleanor menemani Frank yang dalam keadaan bercucuran darah untuk pulang ke rumahnya. Setelah sampai, kedua orang tua Frank langsung membawa Frank ke rumah sakit. Sedangkan Eleanor yang melihat kain untuk menutupi luka Frank yang penuh dengan darah ini pun tidak bisa menahan hasrat vampirnya. Kemudian Eleanor mengambil kain itu dan meminum sisa darah si Frank yang ada di kain itu. Sedangkan di tempat Clara berada, dia melihat seorang pria yang menjual para gadis. Kemudian Clara menggoda pria itu. Hingga di pinggir pantai, Clara langsung melancarkan aksinya untuk membunuh si pria jahat ini. Clara berencana untuk mengambil alih pekerjaan si pria itu agar bisa menjual para wanita yang bekerja sebagai PSK dan menjadikan wisma si Noel sebagai rumah pelacuran. Scene berganti saat Eleanor mengunjungi Frank di rumah sakit. Namun ibunya Frank datang dan ibunya beranggapan jika Eleanor adalah pacarnya si Frank. Namun Eleanor tidak mau terlalu lama di ruangan itu karena infus darah yang dia lihat itu sangat menarik sifat vampirnya. Kemudian Eleanor berjalan menelusuri ruang di rumah sakit hingga dia menemukan kamar seorang lansia yang sedang sekarat. Dan Eleanor menceritakan tentang perjalanan hidupnya sebagai vampir dan ia langsung menghisap darah nenek itu hingga nenek itu meninggal dunia. Came for me. Sepulangnya dari rumah sakit, Eleanor melihat ada dua orang wanita nakal yang dipekerjakan oleh ibunya hingga terjadilah percecokan antara Clara dan Eleanor. Dikarenakan Eleanor sudah tidak kuat dengan apa yang ibunya lakukan, Eleanor pergi untuk mengikuti praktek psikolog di beberapa hari kemudian. Yang dimana tempat itu adalah tempat Frank juga mengikuti praktek itu. Setelah selesai praktek, pembina praktek meminta agar para peserta membuat kisah perjalanan hidup mereka dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Entitled, and there's only one rule. It has to be I am. Setelah dari tempat praktek, Eleanor dan Frank menuju ke pinggir pantai. Frank mengungkapkan isi hatinya, namun Eleanor berusaha untuk mengabaikan isi hati si Frank dan Eleanor berlari meninggalkan Frank sendirian.
Kemudian Eleanor mulai membuat cerita perjalanan hidup dari 200 tahun yang lalu hingga dia menjadi seorang vampir. Namun dalam cerita itu, Eleanor juga menceritakan tentang perjalanan ibunya. Kemudian scene berganti pada 200 tahun yang lalu. Diperlihatkan keadaan Clara yang sudah sekarat dengan penyakit yang cukup parah bersarang di badannya. Kemudian seorang pria yang bernama Kapten Darvel datang dan ternyata Kapten Darvel ini sangat mencintai Clara. Namun Kapten Darvel tidak pernah mengungkapkan isi hatinya. Di sini Kapten Darvel membangunkan Kapten Ruthven. Dan betapa terkejutnya Kapten Ruthven melihat sahabatnya yang dia yakini telah meninggal ini hidup kembali. Clara menjadi PSK favorit Kapten Ruthven. Kemudian Kapten Ruthven menceritakan keadaan sahabatnya yaitu Kapten Darvel yang sakit parah dan tidak ada harapan untuk bisa hidup lebih lama. Kapten Darvel diberikan sebuah peta untuk menuju ke sebuah pulau tanpa nama yang bisa memberikan kehidupan yang abadi. Lalu Ruthven dan Kapten Darvel menuju ke pulau itu dengan menaiki kapal dayung. Sesampainya di pulau itu, Darvel dan Ruthven menaiki pegunungan yang di atasnya terdapat air terjun yang sangat tinggi. Kemudian Darvel meminta tolong kepada sahabatnya ini untuk mengambil sekantong air. Darvel diam-diam memasuki gua yang ada di dalam peta itu, dan tak lama kemudian air terjun itu berubah menjadi darah. This is what happens. I rose and saw with different eyes. Everything I looked on was a source of wonder. Ruthven memasuki gua itu dan telah menemukan sahabatnya telah meninggal dengan cara yang mengenaskan. Sebelum dia pergi dari pulau itu, Ruthven mengambil semua barang berharga milik Darvel dan karena dia berpikir jika seluruh barang itu sangatlah mahal dan juga mewah. Kemudian scene berganti saat Eleanor memberikan cerita yang ia buat kepada Frank. Namun Frank menganggap jika cerita yang Eleanor buat ini adalah cerita bohong, namun sangatlah indah. Di sini Eleanor sangat berharap agar rahasia terbesarnya itu jangan sampai diketahui oleh orang lain. Dan ternyata Eleanor juga menyimpan perasaan kepada si Frank. Namun Frank berbohong kepada Eleanor. Ternyata Frank memberikan cerita itu kepada pembimbing psikolognya. Dan pembimbingnya merasa jika Eleanor harus ditangani dengan cara yang sangat spesial. Kemudian scene berganti saat Darvel menceritakan yang terjadi saat dia memasuki gua keabadian itu. Setelah Darvel menerima takdirnya sebagai vampir, Darvel langsung menjadi sangat kuat dan berbeda dari sebelumnya karena jiwanya telah hilang. Sebagai seorang sahabat yang baik, Darvel memberikan peta itu kepada Ruthven agar mereka bisa hidup abadi bersama-sama. Dan kemudian scene berganti saat pembimbing psikolog si Eleanor ini mendatangi wisma tempat Eleanor berada. Dia meminta agar Eleanor mendatangi tempat praktek lagi untuk meminta keterangan tentang cerita yang Eleanor buat. Setelah sampai di tempat praktek, Eleanor mengatakan jika semua cerita yang dia tulis itu adalah sebuah kejujuran, dikarenakan pembimbing psikolognya masih ragu akan cerita itu. Eleanor pun pergi memainkan piano dan tak lama kemudian Frank pun datang dan Eleanor mengungkapkan kekecewaannya kepada Frank yang menyebarkan cerita yang ia sangat rahasiakan. Namun di sini Frank tidak mau membahas itu semua. Frank mengundang Eleanor untuk datang ke acara ulang tahunnya besok. Eleanor pun menyetujui undangan si Frank. Di sini Frank menceritakan jika dia dalam keadaan sekarat dan akan segera meninggal dunia. Dia meminta agar Eleanor tidak mengecewakannya. Esok harinya Eleanor mencuri peta tempat pulau misterius itu berada untuk menjadi hadiah agar Frank bisa hidup abadi. Sedangkan Clara mendatangi tempat praktek psikolog si Eleanor dan membenarkan cerita yang Eleanor buat. Bahkan Clara melengkapi cerita yang tidak Eleanor tulis. I felt I'd lived my whole wretched life just to prepare me for that. Where's Riven? He wasn't worthy of your gift. Clara menceritakan setelah dia menjadi seorang vampir, ternyata beberapa vampir tidak setuju jika seorang perempuan mendapatkan hidup abadi karena bisa membuat kerusakan di sepanjang waktu, dan mereka berencana untuk membunuh Clara saat itu juga. Kemudian Clara memutuskan untuk pergi dari desa itu dan menjemput Eleanor di panti asuhan. Namun ternyata Eleanor telah diperkosa oleh Kapten Ruthven dan kemudian Clara langsung membunuh Kapten Ruthven saat itu juga.
Setelah menceritakan kejadian itu, Clara langsung membunuh pembimbing si Eleanor. Knowledge is a fatal thing. Sedangkan Eleanor yang baru pulang dari acara ulang tahun si Frank, Eleanor memutuskan untuk pergi dari wisma itu untuk tinggal bersama Frank. Namun Clara melarang Eleanor dan mengajak Eleanor untuk segera pindah dari kota itu, karena identitas mereka berdua sudah tersebar. Namun di sini Eleanor beranggapan jika orang-orang tahu tentang keberadaan dirinya dan masa lalunya, dia akan bebas dan tidak akan sendirian lagi. Bahkan ia tidak perlu bersembunyi lagi dari manusia yang lain. Namun Clara berkata sebaliknya, jika semua itu membawa mereka dalam masalah yang sangat besar. Hingga Noel harus meninggal karena terjatuh dari atas lift karena pertengkaran antara Clara dan Eleanor. Dan sedangkan kepolisian telah menemukan mayat pembimbing si Eleanor yang telah meninggal, dan polisi segera menuju ke tempat wisma yang Clara dan Eleanor tempati. Eleanor harus terkurung di dalam lift karena Noel yang terjatuh di atas lift itu. Lalu Clara menemui Frank untuk membunuh Frank agar tidak ada yang tahu tentang rahasia Clara dan Eleanor. Eleanor yang menemukan handphone milik Noel berusaha untuk menghubungi si Frank untuk memberitahu jika Clara sedang menuju ke tempatnya. Namun tak lama kemudian polisi datang, dan ternyata polisi itu adalah Kapten Darvel dan vampir tertua yang bernama Savella. Kemudian Savella menjelaskan jika Eleanor akan segera mereka eksekusi jika Clara tidak menyerahkan dirinya. Dan saat dalam perjalanan, tiba-tiba Clara melompat ke atas mobil yang Savella kendarai. Dan Savella berhenti untuk mencari keberadaan si Clara. Setelah menemukan Clara, Clara pun harus dieksekusi dengan cara dipenggal. Di sini Kapten Darvel diberikan kepercayaan oleh Savella untuk memenggal Clara. Namun di sini Kapten Darvel melakukan sebaliknya, ia malah memenggal si Savella. Di sini Darvel mengatakan jika selama bertahun-tahun dia telah mencari keberadaan Clara dan Eleanor, bukan karena ia ingin membunuh mereka, namun dikarenakan dia mencintai Clara dan ingin hidup abadi bersama-sama. Dan setelah kejadian itu, Clara menyuruh Eleanor untuk pergi sendirian kemanapun dia mau agar dia lebih aman, karena Clara tahu jika petinggi vampir yang lain akan datang mencari Clara dan Darvel. Dan di scene akhir kita diperlihatkan Eleanor dan Frank menuju ke pulau tanpa nama itu. Dan di sini Frank disuruh untuk masuki gua keabadian agar mereka bisa hidup bersama-sama untuk selamanya. Jadi untuk kalian yang baru saja mampir di channel YouTube sana, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.